Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan juga semoga dimudahkan dalam belajarnya, baik pelajaran Mister atau pelajaran yang lain. Nah, karena pelajaran TIK udah masuk ke pertemuan yang ketiga. Mister kangen sama kalian nih. Sebelum melihat kalian ya, semoga kalian tetap ya jaga kesehatan, jaga dirinya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenal perangkat komputer. Nah, kemarin kita sudah lihat nih ya, lab komputer itu seperti apa isinya. Nah, sekarang kita mengenal nih perangkat-perangkat komputer ya, itu apa aja. Nah, oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ada namanya telepon ya. Siapa yang nggak tahu telepon? Nah, ayo siapa yang nggak tahu telepon? Pasti semua orang tahu ya apa itu perangkat telepon ya. Telepon itu berfungsi ya untuk alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan suara. Nah, jadi kalau seandainya nih ayah atau ibu kalian lagi pergi ke pasar, nah terus kalian ingin mengabarkan orang tua kalian, ayah ibu kalian, nah kalian gunakan namanya telepon. Nah, kalian telepon, kalian sampaikan kabarnya bagaimana atau kalian tanyakan. Nah, dia itu menyampaikan apa? Pesan suara. Jadi hanya suara saja yang nyampe. Dan juga kalian harus tahu nih nomor telepon yang kalian tuju. Nah, nomor teleponnya. Jadi telepon itu dia berdasarkan nomor ya. Kalau ingin nelpon, kemudian diangkat deh belnya baru. Itu telepon, oke? Nah, kalian catat ya. Apa-apa aja perangkat-perangkatnya. Oke, lanjut. Berikut ada namanya smartphone ya, atau yang biasa kalau orang awam bilang HP ya. Nah, smartphone. Nah, apa bedanya smartphone ya dengan telepon? Jadi, smartphone itu telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi ya, kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai komputer ya. Itu telepon sama-sama telepon kayak sebelumnya, bedanya dia itu memiliki kemampuan tingkat tinggi. Kalau telepon tadi hanya bisa menyampaikan suara, sedangkan kalau smartphone dia bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan kamera, bisa menggunakan video call yang dimana dia menelpon tapi bisa kelihatan muka kalian. Pernah gak? Pasti pernah ya dengan guru kalian. Nah, itu adalah kemampuan dari smartphone, bisa melakukan video call. Beda dengan telepon. Kalau telepon dia hanya bisa suara saja. Nah, lihat nih di sini ya tuh. Dia ada kamera. Begitu dia punya layar. Beda dengan telepon ya. Kalau telepon nggak punya layar, dia ada layarnya. Nah, banyak fitur-fiturnya yang di smartphone, makanya disebut dengan smart ya. Artinya cerdas, telepon cerdas. Nah, itu maksudnya. Oke, dicatat ya anak-anak ya, pinter. Nah, berikutnya televisi. Nah, pasti semua dari kalian punya namanya televisi nih di rumah nih. Nah, apa sih fungsi televisi? Nah, sebuah alat penangkap siaran bergambar ya, yang artinya itu tele itu jauh, vision itu tampak ya. Jadi bisa berarti itu dapat melihat dari jarak jauh ya. Misal nih ada kejadian, misalnya ada filmnya itu misalnya ada di Jogja ya. Pernah ke Jogja gak? Misal kalau film ada di Jogja, terus kita ada di Bekasi nih. Nah, kita tonton dari Bekasi, padahal filmnya itu ada di Jogja. Nah, itu namanya televisi ya. Jadi walaupun di jaraknya jauh, dengan adanya televisi, kejadian berita atau film atau
siaran di TV ya, televisi ya. Nah itu semuanya tuh masuk tuh ke televisi ya. Fungsinya untuk apa? Menampilkan gambar ya, gambar kalau ada siaran atau ada acara dari, nah itu bisa ditampilkan di televisi. Bisa kok nonton kartun. Nah kartun kan buatan dari luar negeri ya, ada buatan luar negeri. Nah kenapa bisa nonton di Indonesia? Yaitu walaupun walaupun kartun buatan luar negeri, kenapa ada Indonesia? Karena itu tadi ya, bisa melihat dari nih, dapat melihat dari jarak jauh. Itu fungsi televisi. Oke, catat ya. Berikutnya ada, nah ini nih yang penting nih ya, komputer. Nah, apa fungsi komputer? Itu adalah alat elektronik yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Nah, jadi komputer itu alat elektronik yang dipakai untuk mengolah data. Jadi kalau apa aja data itu, bisa berupa gambar, bisa berupa musik. Pernah ya kalian main komputer ada musiknya? Nah, bisa berupa video, penonton film ya, film. Terus data itu bisa apa lagi tuh? Banyak ya, film, musik, dokumen. Pernah lihat ayah kalian ya ngetik-ngetik ya di komputer ya, itu juga data. Nah itu banyak ya gunanya komputer. Nanti kalau kita udah ketemu termister ajarin cara menggambar. Nah itu fungsi dari komputer. Nah ini komputer kan di lab juga seperti ini sama komputer. Oke. Nah, tapi perangkat komputer itu mengapa ada banyak ya? Yang pertama nih, satu nih. Nah, ada ini. Nih, yang ini nih. Kenapa ada ini? Ya. Terus ada lagi dua. Di sini gambar ada 4 biji ya. Nih dua, ini kedua. Nah, ini ketiga nih. Nih. Tuh. Ya. Mengapa komputer nih yang keempat? Ya. Mengapa komputer ini ya sebutannya komputer, tapi yang ditunjuk itu ada banyak di dalam komputer tersebut. Kenapa ya? Nah, nanti kan dibahas di pertemuan berikutnya fungsi-fungsi apa aja yang terdapat pada komputer. Nah, dan fungsi tersebut untuk apa kegunaannya? Nah, nanti kita pelajari ya. Setelah itu banyak fungsi-fungsi komputer dan cara menggunakan komputer yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika kita udah belajar, kan udah ngerti, oh iya ya, yang Mister ajarin kemarin seperti ini ya. Seperti itu. Oke. Kalau seandainya kan kalian masih kurang paham, bisa kalian mundurin lagi ke belakang ya. Bisa dicatat. Gak apa-apa. Nah, oke, terima kasih ya untuk pertemuan sekarang. Kalau ada bingung atau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Baik muridku semuanya, tetap jaga kesehatan. Selalu. Oke, sekian dari Mister. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.